Salam sehat untuk semua. Kita lanjutkan membahas tentang penghitungan bunga dan angsuran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan masalah akuntansi. Dilanjutkan dengan pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Dilanjutkan dengan bagaimana metode pencatatan penjualan angsurannya. Nah, tiba saatnya kita akan coba bahas tentang bagaimana penghitungan bunga dan angsurannya. Dasar penghitungan bunga dan angsuran itu dibagi menjadi 3, yaitu bunga tetap, angsuran pokok juga tetap. Yang kedua, bunga menurun, angsuran pokok tetap. Yang ketiga, bunga dan angsuran pokok berdasarkan anuitas. Yang pertama, bunga tetap dan angsuran pokok pinjaman tetap. Artinya, besarnya bunga dan angsuran pokok pinjaman setiap kali dilakukan pembayaran kredit itu besarnya sama. Ada contoh, pada tanggal 1 Januari tahun 97, PT Graneda menjual barang dagangan sebesar 16 juta. Uang mukanya adalah 25%. Kemudian sisanya diangsur sebanyak 4 kali setiap 31 Desember. Angsuran pertama adalah mulai tanggal 31 Desember tahun 97. Dengan bunga per tahun 20%. Bila dihitung dengan masing-masing metode, maka Anda diminta untuk membuat tabel perhitungan bila bunga dan angsuran pokoknya dengan metode tetap. Tulis juga jurnalnya. Yang kedua, Anda juga diminta membuat tabel perhitungan dengan bunga menurun dan angsuran pokok pinjamannya tetap. Tulis juga jurnalnya. Yang ketiga, Anda juga diminta untuk membuat tabel perhitungan bila bunga dan angsuran pokoknya dengan metode anuitas. Tulis juga jurnalnya. Yang pertama, bunga tetap, angsuran pokok pinjaman tetap. Penjualan adalah 16 juta dikurangi uang muka. Uang mukanya itu tadi 25%. Jadi 25% kali 16 juta. Hasilnya adalah 12 juta. 12 juta ini akan menjadi angsuran pokok karena ini adalah sudah dikurangin uang muka. Nah, angsuran pokok. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung angsuran pokoknya. 12 juta kita bagi 4. Karena di dalam soal 4 kali angsuran. Maka hasilnya adalah 3 juta. Kemudian bunganya diketahui 20% dari sisa pokok. Maka 20% dikali 12 juta sama dengan 2.400.000. Jadi jumlah angsuran per tahunnya adalah 5.400.000. Nih, jadi pada saat Anda menghitung di kasus yang pertama, sebelum Anda membuat tabel, Anda buat hitung-hitungan dulu. Sehingga nanti tinggal memasukkan ke dalam tabel saja. Oke, selanjutnya tabelnya seperti ini. Anda membuat kolom tahun, kolom angsuran pokok pinjaman, kolom bunga, kas yang diterima, sisa pinjaman. Langsung kita isi. Di tanggal 1 Januari 97 adanya uang muka sebesar 4 juta, sisa pinjamannya jadi 12 juta. Angsuran pokok di tanggal tersebut masih kosong, bunganya juga masih kosong. Karena pada saat ini belum terjadi angsuran, pada saat itu baru ada penyerahan uang muka. Nah, di soal pembayarannya adalah setiap tanggal 31 Desember. Nah, jadi di tanggal 31 Desember 97, ya kita buat karena 4 kali ya, jadi 31 Desember 97, 98, 99, dan tahun 2000. Kita buat.
Nah, angsuran pokoknya tetap, maka kita tinggal isi saja sesuai dengan hitung-hitungan yang di atas. 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, di total 12 juta. Angsuran bunganya pun tetap, yaitu di tahun 97 2.400.000, 98 2.400.000, 99 2.400.000, tahun 2000 pun 2.400.000, sehingga di total menjadi 9.600.000 untuk bunganya. Nah, kas yang diterima pun tetap. Di angsuran pertama jadinya 5.400.000, ini diperoleh dari 3 juta ditambah 3 juta ditambah 2.400.000. Hasilnya adalah 5.400.000. Maka sisa pinjamannya adalah 9 juta. 9 juta dari mana? Dari 12 juta dikurangi 3 juta. Terus, ini angka-angka sisa pinjaman ini diperoleh dari pengurangan angsuran pokok. 9 juta dikurangi 3 juta, hasilnya adalah 6 juta. 6 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 3 juta. 3 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 0. Sehingga di total sisa pinjaman adalah 30 juta. Kas yang diterima adalah sebesar 25.600.000. Bunganya sebesar 9.600.000. Angsuran pokok pinjamannya adalah 12 juta. Maka bila kita ingin tahu berapa sih tingkat bunga yang sebenarnya dibebankan oleh bank kepada nasabah, maka kita bisa hitung dengan tingkat bunga yang sebenarnya. Rumusnya adalah bunga rata-rata dibagi modal rata-rata. Bunga rata-rata diperoleh dari tabel bunga 9.600.000 dibagi 4. 4 ini adalah total angsuran. Terus modal rata-rata pun sama, 30 juta dibagi 4. Nah, sama dengan ini bukan 30% tapi 32%. Nanti dikoreksi ya. 32%. Dari mana? 9.600.000 dibagi 4 berapa hasilnya? 30.400.000 dibagi 4 berapa hasilnya? Hasil dari ini, dari bunga rata-rata dibagi modal rata-rata dikali 100, maka hasilnya adalah 32%. Ternyata tingkat bunga sesungguhnya jauh lebih tinggi, yaitu 32%. Padahal suku bunganya pada saat itu adalah 20%. Sehingga nasabah sebenarnya rugi ini. Dibohongin ya. Jadi dikelabui istilahnya. Jadi rugi sebenarnya nasabah karena bukannya 20%, tapi lebih tinggi 12%. Ya. Oke, selanjutnya untuk pencatatan akuntansinya adalah pada saat mencatat penjualan, maka kas, penambahan kas pada saat adanya uang muka masuk di debit, piutang penjualan angsuran di debit 12 juta, penjualan angsurannya jadi total 16 juta. Angka-angka ini semua sudah diketahui dan semua sudah dihitung di atas. Selanjutnya jurnal untuk mencatat angsuran, maka pada saat ada penerimaan angsuran sebesar 5.400.000 berada di debit. Angka ini dari mana? Ada di kolom 3. 1, 2, 3. Nah ini. Angka ini. Piutang penjualan angsuran 3 juta ada di mana? Kolom 1. Kolom 1. Pendapatan bunga ada di mana? Di kolom 2. Nah ini adalah kasus pertama. Yang kedua, bunga menurun dan angsuran pokok pinjaman tetap. Artinya, besarnya bunga menurun karena dikalikan dengan besarnya sisa pinjaman yang semakin menurun. Tetapi, angsuran pokok pinjaman setiap kali dilakukan pembayaran kredit besarnya sama. Nah, perhitungannya sama, 16 juta dikurangi uang muka sebesar 12 juta sisanya. 12 juta ini adalah sisa pokoknya, sisa pinjaman. Selanjutnya untuk menghitung angsuran pokok, sisa pinjaman dibagi 4, yaitu 12 juta bagi 4 sama dengan 3 juta. Bunganya ada 20% dikali sisa pinjaman 12 juta sama dengan 2 juta 400, sehingga jumlah angsuran per tahunnya adalah 5 juta 400. Nah, setelah teman-teman menghitung seperti ini, membuat perhitungan ini, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tabel, sama isinya tahun,
angsuran pokok pinjaman, bunga ini nanti rumusnya adalah dari tingkat bunga dikali sisa pinjaman. Kas yang diterima sama sisa pinjaman. Nah, sisa pinjaman ini hasilnya adalah dari sisa pinjaman pertama dikurangin angsuran pokok pinjaman atau APP kita singkat. Nah, dalam kasus ini tanggal 1 Januari tahun 97, kas yang diterima 4 juta, angsuran pokoknya belum ada, bunganya belum ada. Karena ini baru ya, baru menerima kas. Sehingga setelah dikurangin kas, sisa pinjamannya adalah 12 juta. Kemudian, sisa pinjaman berikutnya. Angsuran pokoknya tetap kita tulis 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, sehingga totalnya adalah 12 juta. Oke. Kemudian bunga. Bunga itu diperoleh dari tingkat bunga, yaitu 20% dikali sisa pinjaman. Berarti berapa? 2.400.000, angka ini diperoleh dari mana? Tingkat bunganya adalah 20%, dikali sisa pinjaman. Berapa sisa pinjamannya? 9 juta. Berapa? 12 juta. Ya, sisanya adalah 2.400.000. Sisa pinjaman pertama kan? Oke. Nah, kemudian ditambah angsuran pokok pinjaman, ditambah bunga 2.400.000 sama dengan kas yang diterima yaitu 5.400.000. Sisa pinjamannya berapa? Jadi 9 juta. Dari borol dari mana? 12 juta dikurangi 3 juta. Oke. Selanjutnya di angsuran yang kedua. Angsuran pokok sudah kita tulis semua karena ini sama. Kemudian bunga. Tingkat bunganya 20% dikali 9 juta. Maka hasilnya adalah 1.800.000. Ditambah angsuran pokok tambah bunga sama dengan kas yang diterima yaitu 4.800.000. Maka sisa pinjamannya adalah 6 juta. 6 juta itu diperoleh dari 9 juta dikurangin 3 juta. Sama dengan 6 juta. Demikian juga seterusnya sampai ke bawah, perhitungannya sama. Kemudian di total, bunganya adalah 6 juta. Kas yang diterima adalah jika di total 22 juta. Sedangkan sisa pinjamannya di total sebesar 30 juta. Nah, kemudian setelah kita membuat tabel, maka kita ingin tahu, si nasabah itu ingin tahu, kalau kita berikan analisa bahwa seberapa sih tingkat bunga yang sebenarnya dikenakan kepada kita gitu lah. Kemarin kan bilangnya 20%. Nah, dengan perhitungan bunga seperti ini, benar nggak sih? Oke. Untuk mengetahui itu, kita hitung bunga rata-rata dibagi modal rata-rata. Bunga rata-ratanya adalah 6 juta. Ini diperoleh dari kolom 2, dari kolom bunga. Dibagi 4. Modal rata-rata pun sama dari kolom sisa pinjaman. Jumlahnya berapa? 30 juta dibagi 4. Kemudian hasilnya dikalikan 100% sama dengan 20%. Ternyata tingkat bunga sesungguhnya sama dengan yang tertera, yaitu 20%. Berbeda dengan yang sebelumnya, tingkat bunga yang sesungguhnya itu lebih tinggi, 12% daripada tingkat bunga yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana pencatatannya? Di sini jurnal untuk mencatat penjualan di debit kas. Kas ini di debit ada penambahan 4 juta sebagai uang muka. Selanjutnya piutang penjualan angsuran. Ini juga di debit ya. 12 juta. Nah, ini baru dikredit 16 juta. Tuh. Ini salah posisi, tapi teman-teman silakan dibetulkan.
Nah, terus jurnal untuk mencatat angsuran pertama yaitu adanya penambahan kas karena ada angsuran masuk sebesar 5.400.000. Ada di mana? Kolom 3. Selanjutnya ada piutang penjualan angsuran. Ini piutang penjualan angsuran mengurangi piutang penjualan angsuran yang di atas nih pada saat terjadi penjualan. Tadinya di debit, sekarang di kredit. Sebesar 2.400.000. Ada di mana? Kolom 1. Pendapatan bunga pun sama, 1.200.000. Ada di mana? Kolom 2. Pendapatan bertambah, maka dia berada di kredit. Demikian juga dengan jurnal-jurnal yang lain sampai dengan angsuran keempat. Karena pada kasus ini sampai dengan angsuran keempat. Kemudian penghitungan bunga dan angsuran dengan metode anuitas, yaitu metode penghitungan bunga dan angsuran yang besar pembayaran bunga dan angsuran pokok pada awalnya diperhitungkan dulu dengan mengalihkan angka anuitasnya. Jika pada tanggal 1 Maret tahun 97 PT Nrimo menjual mobil seharga 60 juta dengan fasilitas kredit 5 kali dan uang muka 25% harga tunai. Maksudnya dibayar tunai ya, maksudnya dibayar tunai dan bunganya adalah ini 4% bukan 48%. Setahun. Pembayaran kredit tiap bulan dilakukan setiap tanggal 30. Berapakah cicilan pokok dan bunganya harus dibayar bila menggunakan metode anuitas dan berapakah tingkat bunga efektifnya? Oke, sebelumnya kita buat dulu kolom. Tahun, bunga, angsuran pokok pinjaman, kas yang diterima, sisa pinjaman. Setelah kita buat, kita isi. Di tanggal 1 bulan Maret 97, bunga belum ada, angsuran pokok belum ada, kas yang diterima 15 juta. Sehingga berapa? Karena penjualannya adalah 60 juta, dikurangin 15 juta, sehingga sisa pinjamannya adalah 45 juta. Nah, setelah kita isi ini, kemudian kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama itu kita menghitung berapa anuitasnya. Yaitu dari 45 juta dibagi present value anuitas, yaitu 4% selama 5 tahun. Rumusnya adalah A sama dengan MO, ini MO ya, atau modal, dikali I itu interest. MO itu modal, A itu anuitas. Biasanya dalam menghitung anuitas ini kita disarankan untuk menggunakan kalkulator saintifik. Gitu. Maka jika diangkakan MO-nya adalah 45 juta, dikali interestnya adalah 4%, jika didesimalkan menjadi 0,04. Dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,04 pangkat strip 5. Ya, minus N, atau berarti di sini minus 5. Jadi berapa anuitasnya? Anuitasnya adalah 10.108.220. Nah, ini adalah pembayaran angsuran setiap 30 di akhir bulan. Maka setelah sudah ketemu ini, langsung kita masukkan ke kolom kas yang diterima. Nah, setelah sudah ketemu, kemudian kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah kita mencari 4% dari 45 juta. Jadi kita ingin mencari suku bunganya. Adalah 4% kali 45 juta sebesar 1.800.000. Nah, kalau sudah ketemu 1.800.000 ini, kita masukkan ke dalam kolom bunga. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu dengan rumus kas yang diterima, yaitu sebesar 10.108.220, ini dikurangi dengan 4% kali 45 juta, sama dengan 8.308.220. Setelah ketemu ini,
kita masukkan ke kolom angsuran pokok. Kemudian langkah keempat, kita pengen tahu berapa sisa pinjamannya. Sisa pinjamannya adalah 45 juta, yang ini dikurangi angsuran pokok, yaitu 8.308.220. Sisanya adalah 306.691.780. Kita masukkan ke dalam kolom sisa pinjaman. Nah, berikutnya sudah selesaikah? Belum, karena angsurannya baru angsuran pertama. Bagaimana menghitung angsuran berikutnya? Kembali seperti langkah kedua, yaitu dari sini 4% kali sisa pokoknya berarti 36 juta sama dengan 1.467 bunganya. Dan seterusnya seperti pada langkah ketiga. Sehingga setelah selesai kita jumlah bunganya jadi 5.541.099. Kalau kita jumlah sisa pinjamannya menjadi 138.527.513. Maka bagaimana bunga efektifnya berapa? Rumusnya adalah bunga rata-rata, yaitu dari total bunga yang ada di kolom 2 dibagi 5. Kenapa 5? Karena 5 kali angsuran. Jadi bunga rata-rata, bunga efektifnya adalah 1.108.219,8. Berapa modal rata-ratanya? Diperoleh dari sisa pinjaman 138.527.513 dibagi 5 sama dengan 27.705.503. Bagaimana penjurnalannya? Pada saat mencatat penjualan, maka posisi kas dan piutang penjualan di debit. Yang dikredit adalah penjualan angsuran sebesar 60 juta. Jurnal untuk mencatat angsuran pertama, lihat kolom 3, ada kas masuk karena ada angsuran masuk sebesar 10 juta. Kemudian yang dikredit adalah piutang penjualan angsuran. Piutang penjualan angsuran yang pada saat terjadinya penjualan di debit. Nah, sekarang pada saat adanya angsuran untuk mengurangi itu, maka dikredit. Ada di kolom 1. Pendapatan bunga bertambah 1.800.000. Dia ada di kolom 2. Demikian juga seterusnya untuk jurnal-jurnal angsuran yang lain. Demikian untuk pembahasan kita tentang bunga angsuran. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tukar tambah atau trade-in. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.